Di sini gimana kemarin tuh ya? Lupa. Katanya apa? Ada Yang tekan. ke bawah sebelah kanan, Bu. Oh, hilang lagi ya? Ada telepon. Nah. Assalamualaikum, dong. Yang ini ya, tekannya ya, seleksinya. Iya benar, Bu. Terus klik 2 kali apa? Klik sekali ya, Bu, coba. Oke, dengar suaranya. Suara saya dengar kan? Dengar, Bu. Oke, kita mulai ya. Baik, hari ini kita ngebahas tentang tugas besar rumah tinggal ya. Kalian udah buat semua kan? Datanya udah semua? Udah dianalisis? Udah kan? Udah, Bu. Buka aja itunya, mic-nya, biar kita bisa komunikasi sambil kuliah. Ya. Jadi hari ini saya mau membicarakan tentang apa? Tugas itu ya. Jadi luaran tugas itu diharapkan material presentasinya itu kalian buat dengan arsitektural yang komunikatif gitu, menarik dan inovatif ya. Jadi segala ide kalian tuangkan lah untuk mempresentasikan tugasnya itu, rancangannya ya. Nah kan di situ di tugas kan disebutkan tujuan tugas tuh mahasiswa mampu membuat rancangan ruang dalam pada rumah tinggal pribadi sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, di mana fungsi rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai sarana yang mendukung kegiatan atau rutinitas di luar rumah, seperti beribadah, belajar, dan bekerja. Nah, setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa mampu membuat rancangan interior yang memiliki proses perancangan yang runut, dengan gagasan-gagasan yang kreatif, inovatif, dan fungsional, serta dapat terjangkau bagi masyarakat saat ini. Nah, jadi kalian setelah menganalisis ruang-ruang yang ada di dalam rumah tinggal kalian, kemudian kalian mensintesanya kaitkan dengan kondisi pandemi saat ini. Kegiatan kan pasti berhubungan dengan kondisi pandemi kan, karena kalian harus kuliah di dalam rumah, misalnya kuliah dari rumah. Terus orang tua kalian juga bekerja dari rumah, misalnya kan. Walaupun ada juga yang mesti tetap bekerja di luar gitu.
Kemudian kan ada juga protokol masuk rumah dari luar, masuk ke rumah. Itu mungkin harus ada cuci tangan gitu kan, cuci tangan atau mandi atau apa gitu. Kemudian juga kegiatan sehari-hari di rumah itu kan jadi berubah. Biar supaya tidak membosankan di rumah gimana? Pasti mungkin lebih tinggi kegiatan sosialnya di rumah daripada, walaupun ada juga sebagian mungkin yang asik main game aja di dalam rumah gitu kan, asik main game aja di kamarnya gitu. Tapi perubahannya juga terlihat pada ini misalnya, karena waktu lebih banyak dihabiskan di dalam rumah, mungkin kegiatan memasak itu lebih jadi meningkat gitu, memasak gitu. Nah, kegiatan memasak yang meningkat itu bisa aja tidak enak memasak di dapur sendiri yang di ruang tertutup. Nah, mungkin ada gagasan untuk mengkoneksikan ruang dapur itu dengan ruang keluarga gitu misalnya. Jadi sambil masak bisa ngobrol dengan keluarga yang lain. Sedangkan keluarga yang lain mungkin di situ melakukan kegiatan bersama dengan penataan furniturnya juga menerapkan kondisi saat ini gitu, menerapkan protokol pencegahan COVID gitu. Mungkin pengaturan furniturnya ada jarak-jaraknya gitu misalnya. Nah, jadi nanti keluarannya rancangan desain kalian itu ke arah situ gitu. Kaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini. Setelah kalian menganalisis ruang dalam dari rumah kalian, nah kaitkan dengan kondisi itu. Ruang mana yang biasanya dipakai bersama gitu. Gimana cara pengaturan ruangnya? Kan pasti sudah berubah disesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Kemudian yang ketiga, material presentasi disajikan secara visual dengan tampilan arsitektur yang komunikatif, menarik dan inovatif. Ya. Jadi untuk merancang itu kalian juga harus melihat gaya di situ. Ingin gaya apa gitu diterapkan. Tapi bisa aja karena pandemi ini juga melahirkan desain baru gitu, gaya baru dia. Ya, oke. Nah, ini saya membicarakan bagaimana wabah itu bisa mengubah desain interior. Ya. Bentar ya. Nah, yang pertama, ketika masa isolasi seperti saat ini, kita mungkin jadi yakin ya jika interior itu mempengaruhi suasana hati. Ya. Kemampuan bekerja dan keamanan fisik. Nah, jadi mungkin sebelumnya kalian kan cuman kuliah banyak di luar, terus di rumah cuman istirahat atau cuma belajar gitu. Jadi karena adanya pandemi ini kalian lebih banyak di rumah, jadi lebih bisa merasakan gitu suasana interior rumah gitu ya. Jadi lebih bisa merasakan penghayatan ruang, menghayati ruang. Oh, ternyata ruang ini enak ya, nyaman gitu. Nyaman dengan warna-warna yang mendukung kenyamanan. Atau oh ternyata ruangan saya ini nggak mood gitu. Kenapa ya nggak mood saya duduk di sini gitu? Atau kenapa nggak mood saya belajar di sini gitu? Kenapa ya? Apa karena pengaturan furniturnya? Apa karena warna interiornya? Atau karena pencahayaannya yang kurang mungkin, yang tidak mendukung? Atau karena
bukaannya, ya, atau aliran udaranya mungkin gitu. Jadi dengan kondisi seperti sekarang kalian lebih bisa merasakan gitu suasana interior itu. Jadi interior mungkin semakin merasakan jika interior itu memengaruhi suasana hati. Suasana hati itu kan konsekuensinya tuh ke kemampuan bekerja gitu ya, kemampuan bekerja dan kenyamanan fisik gitu. Terus karena masa pandemi ini masyarakat mulai memperhatikan pentingnya keberadaan ruang khusus untuk melakukan pertemuan, ya, untuk melakukan pertemuan secara virtual. Nah, tentunya orang akan menyediakan ruang khusus untuk kuliah daring, misalnya, kuliah daring, bekerja dari rumah, ya. Tentunya diperlukan ruang itu untuk suasana sekarang. Kemudian ruangan tersebut juga akan memenuhi unsur-unsur akustiknya gitu. Kita perlu juga kan lagi Zoom gini, jangan ada, kita kan usahain jangan ada suara yang mengacaukan kegiatan Zoom kita gitu kan, kegiatan meetingnya. Jangan ada suara itu. Mungkin akustiknya diperhatikan gitu. Terus juga cahaya yang cukup misalnya. Gimana nih kok muka saya kok gelap selalu gitu misalnya kan? Berarti kan cahayanya nggak cukup. Arah cahaya dari mana gitu. Jadi untuk menata posisi kita untuk Zoom itu mungkin kita harus memperhatikan juga arah cahaya gitu kan, supaya pantulan cahayanya ke kegiatan atau ke wajah kita itu cukup gitu, tidak gelap gitu ya. Oke. Juga tentunya perlu juga cahaya yang cukup ini, usahakanlah cahaya seperti ini kan ada dengar suara mobil lewat gitu kan, kedengaran nggak? Cahaya yang cukup ini itu yang utama tuh cahaya natural ya, cahaya yang cukup itu harus diperhatikan di rumah. Kemudian juga aliran udara. Kalau ruangnya tidak nyaman, aliran udaranya tidak bagus, kan kita jadi lelah gitu ya, lelah untuk kegiatan dari rumah ini. Jadi harus diperhatikan aliran udara, terutama aliran udara yang alami itu, yang kita masukkan ke dalam ruangan. Kemudian ada juga mungkin pengaruhnya ke lebih menjaga kebersihan gitu, dengan membuat atau mengadakan tambahan untuk tempat melepas sepatu, mengganti jaket misalnya dari luar rumah, atau tempat mencuci tangan. Jadi biasanya jadi mungkin kondisi pandemi ini juga memerlukan ruang transisi jadinya sebelum masuk ke dalam rumah, dari luar ke ruang transisi dulu, melakukan pembersihan diri, pembersihan badan, baru kemudian masuk ke dalam rumah. Mungkin itu perlu juga gitu. Terus harus mempertimbangkan elemen desain apa yang digunakan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, jadi pemilihan elemen-elemennya nih ya. Misalnya material yang dipakai untuk desain interior itu juga diperhatikan materialnya. Mungkin kita lebih ini material yang sehat kita harus pilih gitu. Jadi memilih material yang sehat misalnya. Material yang anti mikroba misalnya. Kan misalnya untuk gagang pintu gitu, material apa yang dipakai gitu kan. Jangan yang lebih bagus yang cepat mematikan virus itu misalnya gitu kan. Kan ada dibahas oleh ahli-ahli logam misalnya. Logam itu
dia berapa lama bertahan virus itu di logam gitu. Makanya kita pilih material yang lebih cepat memusnahkan virus itu, gitu, lebih cepat mematikan virus. Kemudian jarak diperhatikan dalam penataan interiornya. Mungkin ada sekarang penataannya ada jarak-jaraknya minimal 1 meter gitu. Tidak pengaturannya konsepnya tidak intim lagi gitu, tidak akrab, tidak intim konsep furniturnya, tetapi ada jaraknya gitu. Terus ada pemisahan fisik supaya ada pemisahan fisik atau kedekatan. Ya. Ini di belakang ini saya nggak bisa ketutup sama ini ya. Bentar. Caranya. Kemudian desain ruangan beralih menjadi putih dan semakin menampilkan cahaya matahari. Ya ini kan karena kebersihan tadi sehat itu, jadi mungkin orang cenderung memakai warna putih gitu. Jadi cenderung memakai warna putih. Kemudian karena juga konsep untuk protokol pencegahan COVID itu kita harus berjemur gitu kan. Kita harus berjemur. Jadi semakin menampilkan cahaya matahari gitu, memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan, atau ada ruang-ruang khusus yang dibuat untuk berjemur mungkin gitu ya. Kemudian juga jendela harus selalu terbuka, sinar matahari semaksimal mungkin dimasukkan ke dalam ruangan. Ya. Mungkin jadinya ventilasi atau jendela jadi semakin diperluas gitu, diperluas permukaannya. Kalau yang tadinya kecil, jadi semakin luas permukaannya. Kemudian lantai kamar mandi mulai menggunakan keramik dan cat warna putih ya. Mungkin kamar mandi juga jadi didesain, jadi keramiknya jadi diganti dengan warna putih supaya itu ya trennya mungkin ya. Nah, ini yang di bawah ventilasi dan jendela didesain lebih terbuka gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk memasukkan udara dan cahaya matahari ya ke dalam ruangan. Nah, kemudian jadikan suasana rumah atau ruangan lebih rileks. Nah, misalnya dengan memasukkan vegetasi atau tanaman hijau yang dapat diletakkan di indoor atau di outdoor rumah gitu. Dan ini juga selain untuk membuat suasana lebih rileks, suasana ruang lebih rileks, juga untuk menghabiskan waktu dengan hobi menanam gitu ya. Ya, ini kan terkait dengan suasana interior itu bisa mengubah mood kita, menyangkut suasana hati. Tanaman juga bisa membuat kita nyaman, gitu, membantu. Kemudian bahan-bahan alam yang mudah dibersihkan seperti tembaga, kuningan, dan perunggu dapat digunakan untuk gagang pintu, tangga, bahkan kursi. Nah, ini kan bahan antimikroba. Seperti saya bilang tadi, kita pakai material-material yang cepat. Jangan yang membuat virus itu bisa bertahan di material itu, tapi material yang kita pakai yang membuat virus itu yang tidak bisa lama dihinggapin oleh virus itu. Kemudian desain yang mendukung kegiatan interaktif. Interactive kitchen misalnya, membuat kegiatan di dapur terkoneksi dengan ruang lainnya. Jadi kegiatan aktivitas memasak di dapur, lagi masak itu dapat berinteraksi dengan penghuni lain di rumah itu yang sedang bersantai di ruang keluarga, misalnya gitu. Jadi itulah mungkin beberapa cara ya wabah pandemi COVID ini bisa mengubah desain interior
rumah kita. Nah, mungkin dari situlah ide-ide untuk kita merancang atau ruang dalam rumah kita setelah dianalisis tadi ya, setelah dianalisis existing ruangnya yang sekarang. Ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan desain interior pada ruang di rumah, gitu ya. Jadi kelihatan kan, ini pakainya warna putih, gitu, yang di atas sebelah kiri pakai warna putih, kemudian pengaturannya ada beberapa fungsi di situ. Dan juga dia memasukkan cahaya ke dalam ruangan. Jadi perlu juga diperhatikan cahaya yang dimasukkan ke dalam ruangan itu jangan cahaya matahari langsung, tetapi adalah cahaya langit. Cahaya langit itu cahaya bukan dari atas, tetapi dari samping-samping gitu. Setelah cahaya langsung itu cahaya dari matahari langsung, yang biasanya kan dari atas, gitu kan. Tapi cahaya langit lah yang kita masukkan ke dalam rumah untuk menghindari radiasi, silau, panas, dan lain-lain. Jadi cahaya langit ini dia terjadi jika cahaya matahari langsung itu dia tersaring gitu. Cahaya matahari langsung itu tersaring, kemudian baru masuk ke dalam rumah. Itulah cahaya langit. Cara penyaringannya macam-macam. Bisa dengan kita membuat kanopi misalnya di luar rumah, gitu kan? Atau ada sunscreen-nya di luar rumah, atau dengan melalui celah-celah ada vegetasi misalnya di luar rumah, ada pohon-pohon gitu, melalui celah itu gitu. Jadi dia bukan cahaya matahari langsung, tetapi cahaya matahari yang sudah tersaring. Itulah yang masuk ke dalam rumah, itu yang disebut dengan cahaya langit. Ya. Nah, di gambar ini kan bisa dilihat pengaturan furniturnya. Kita lihat itu ada jarak-jaraknya, pengaturannya. Kemudian juga ruang itu jadi dipakai sebagai ruang bersama gitu. Ada beberapa kegiatan di situ. Jadi ada untuk duduk-duduk, kita lihat. Terus ada juga meja yang agak tinggi yang mungkin bisa dipakai untuk makan atau untuk Zoom di situ ya. Kemudian ini juga di bawahnya juga ada pengaturan kursi-kursi yang merah itu. Mereka sambil Zoom bisa menikmati pemandangan di luar gitu. Jadi tidak membosankan Zoom-nya. Kemudian juga bisa dilihat tuh arah cahaya tuh dari depan gitu kan. Cahaya dari depan kalau untuk Zoom supaya wajah kan kalau cahayanya di belakang jadi gelap wajah kita. Ya, jadi faktor cahaya juga diperhatikan untuk kegiatan WFH itu. Nah, ini juga ada beberapa lagi cara pengaturan ruang kerja di rumah, ya. Nanti juga saya inikan ke kalian dalam bentuk PDF tapi. Nah, ini juga ada beberapa desain yang sesuai gitu untuk kondisi pandemi ini. Ya kebanyakan kan satu ruang itu jadi banyak kegiatan di situ, jadi banyak kegiatan. Jadi ruang interaksi ruangnya jadi terutama dapur dan ruang keluarga itu jadi tinggi ya interaksi ruangnya. Karena di rumah kan orang pasti menyalurkan hobi, misalnya anak-anak remaja, mahasiswa itu kan dengan ibunya mungkin lebih hobinya memasak, mereka lebih jadi yang selama ini kurang waktu untuk memasak, jadi lebih banyak waktu untuk memasak, untuk mencoba resep-resep baru gitu kan. Kemudian mungkin ada juga yang hobi membaca, mungkin
hobi membaca, mungkin bisa didesain ruang baca di suatu sudut gitu. Jadi bisa aja kegiatan itu kegiatan masing-masing anggota keluarga, tapi dilakukan dalam satu ruang yang sama gitu. Jadi pasti menuntut pengaturan furnitur, pemilihan furnitur yang sesuai untuk kegiatan itu kan. Karena sambil melakukan hobinya masing-masing, anggota keluarga itu sesama anggota keluarga bisa saling berkomunikasi. Ya. Jadi tidak disarankan untuk masing-masing tuh di kamar masing-masing gitu melakukan kegiatannya. Jadi sekali-sekali boleh lah gitu kan. Memang kita kan nggak mesti selalu berinteraksi 24 jam dengan anggota keluarga. Gitu. Tapi untuk desain tugas ini itu disarankan untuk melakukan kegiatan bersama itu di dalam suatu ruang. Jadi bagaimana mahasiswa mengatur furniturnya, konsep penataan ruangnya gimana, memilih warnanya gimana, dan memperhatikan pencahayaan, memperhatikan sirkulasi udara ya. Nah ini yang di bawah ruang peralihan ya, penataan ruang peralihan sebelum masuk ke rumah, itu disediain wastafel ya untuk mencuci tangan. Bisa juga diterapkan seperti itu. Ya. Nah ini juga ada beberapa lagi desain interior. Jadi selain pengelompokan untuk membedakan teritorial gitu ya, teritorial kegiatan di dalam suatu ruang yang dipakai untuk beberapa kegiatan, selain pengelompokan juga yang membedakannya tentunya kan furniturnya juga beda gitu kan. Misalnya kegiatan makan di suatu kelompok ada kegiatan makan di satu sudut gitu. Terus nanti ada kegiatan duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama anggota keluarga. Itu lain lagi furniturnya, warna bisa aja dalam satu ruang itu ada warna yang berbeda gitu kan. Ada yang warna yang berbeda tetapi masih ini ya, masih match gitu warnanya. Jadi jangan juga itu tergantung konsep sih, tergantung konsep. Boleh kalian memakai warna yang sesuai, yang bisa membangkitkan mood. Ini ruang untuk apa gitu. Misalnya untuk Zoom. Untuk bekerja itu bisa aja kalian pakai warna, ruang itu warna yang memberi semangat gitu ya. Warna yang memberi semangat bisa aja. Jadi nggak mesti juga ikutin warna harus putih atau apa gitu. Cuman ini kecenderungannya karena orang lebih tinggi pemikirannya untuk kebersihan, untuk kesehatan, jadinya ya ke warna putih gitu. Tapi kan nggak mesti juga, ya. Jadi faktor pencahayaan, warna juga ruang itu harus terang, sehat. Jadi identik dengan sehatnya ruang yang terang. Dan warna yang terang itu juga memenuhi kebutuhan untuk kegiatan yang dilakukan di dalam ruang itu ya. Nah, terus luaran tugas ya. Kalian kan sudah dapat kan sebenarnya yang panduan tugasnya yang PDF yang saya kirim minggu lalu itu ya. Udah ada kan? Nah, jadi luaran tugas ini ada 4 tahapan luaran tugas nih. Yang udah kita lakukan kan pengumpulan data ya. Pengumpulan data. Yang A, pengumpulan data fungsi, kegiatan, penghuni dan aktivitas, data kualitatif yang merupakan hasil wawancara. Nah, itu sudah kalian lakukan kan? Kemudian yang B, pengumpulan data fisik. Data fisik itu ukuran, bentuk rumah, dan tatanan ruang. Jadi denahnya, ya, denahnya. Yang ketiga, pengumpulan data visual, C ya. Foto, ilustrasi kondisi existing, dan aktivitas pengguna.
Terus yang kedua, analisa kondisi existing interior dan eksterior. Itu mencakup analisa kenyamanan ruang, kajian antropometri, kemudian analisa tapak di luar bangunan dan ruangan. Antropometri kan Pak Jul udah share kemarin itu kan, materi antropometri. Ada kan? Udah di-share kan di grup ya. Jadi kalian bisa buka itu untuk analisisnya. Ya. Ini analisis kajian antropometri ini ya berkaitan dengan sirkulasi yang kami minta kemarin itu, analisis sirkulasi ruang. Setelah ada data existingnya kan kalian harus melakukan analisis sirkulasi. Nah, disinilah antropometri ini berperan ya. Ini udah buat hari ini kan? Hari ini nanti sore kita kumpul nih tugas yang tahap pertama ini ya. Yang tahap pertama ini. Kita kumpul nanti sore. Nah, kemudian yang ketiga, baru kalian mulai dengan konsep rancangan. Setelah analisis tadi, kalian sintesa gitu. Dari di sintesa itu kan kalian kan menarasikan atau mengungkapkan saya ingin mengubah ruang ini nanti seperti ini gitu kan. Dan tadi saya juga udah share materi kira-kira pandemi itu bisa mengubah ruang interior seperti apa tadi, seperti materi tadi misalnya. Nah itu, jadi keluar konsep rancangan yang A, studi objek preseden terhadap fungsi, tema, dan gaya interior yang sesuai dengan objek rancangan. Nah kalian di situ ada studi presidennya. Jadi studi presiden itu kalian lakukan dengan mencari dari internet gitu ya, dari internet terhadap fungsi, tema dan gaya interior yang sesuai dengan objek rancangan. Ya. Ada dua ya minimal ya studi presidennya. Kemudian yang B baru kalian di situ ada gagasan, ide rancangan gitu. Setelah melakukan studi presiden itu. Kan arsitek itu kan harus banyak melihat karya-karya yang sudah ada gitu. Baru dia bisa untuk jadi tidak buta sama sekali. Jadi dia bergerak itu ya harus ada modal. Modalnya apa? Modalnya ya studi presiden itu, gitu ya. Modalnya studi presiden. Jadi banyak melihat disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi kebutuhan, terus dengan zaman gitu ya, dan lain-lain gitu. Baru dia bisa mengeluarkan idenya sendiri. Ya. Kemudian yang C, tema rancangan interior. Nah, jadi di situ harus ada temanya kalian nanti. Di konsep itu harus ada temanya. Ya. Temanya apa? Sepanjang hari bersantai di rumah dengan sehat misalnya. Gimana cara mewujudkannya tema itu? Jadi tema itu tidak mesti gaya gitu ya. Tema itu bisa misalnya rumah yang sehat sepanjang hari gitu. Nah, berarti dia harus memasukkan semua unsur-unsur yang elemen-elemen, unsur-unsur sehat yang akan mendukung tema dia. Kemudian yang D, konsep material, perabot, unsur dekorasi, tata warna, pencahayaan, penghawaan, dan akustik pada interior rumah tinggal yang sesuai dengan fungsinya. Yang sesuai dengan fungsinya ini maksudnya juga sesuai dengan tema tadi. Jadi misalnya temanya apa, semua material, perabot, unsur dekorasi, tata warna, pencahayaan, penghawaan, dan akustiknya itu sesuai dengan tema yang kalian pakai itu. Jadi jangan pemilihan materialnya nanti udah tidak nyambung lagi dengan tema. Jadi disitulah konsep materialnya gimana untuk mendukung tema itu, konsep perabotnya gimana untuk mendukung tema yang tadi misalnya temanya sehat tadi kan.
Nah, perabot yang gimana supaya sehat tuh? Misalnya supaya sehat, perabot mirip, simple gitu, perabot simple berwarna putih misalnya untuk sehat kan. Ruang yang dilimpahi oleh cahaya gitu, aliran udaranya lancar, model perabotnya mungkin yang simple, yang seperti yang dipakai oleh bangunan-bangunan kesehatan lah gitu, jenis perabotnya misalnya gitu ya, sesuai dengan tema yang harus didukung gitu. Nah, yang keempat, luaran tugasnya kan ada 4 tahapan tadi ya. Hasil rancangan. Yang keempat, hasil rancangan itu gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi itu meliputi layout-nya, denah interior, tampak interior, potongan interior, dan detail interior. Kemudian diminta juga gambar 3 dimensi. Jadi kalian harus buat gambar ortogonal, kemudian aksonometri, terus perspektif interior 1, 2, dan 3 titik hilang. Kemudian perspektif perabot atau furniture 1 dan 3 titik hilang. Ya, itu aja materinya. Kalau mau bertanya, boleh. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Kayaknya udah cukup jelas ya? Udah cukup jelas ya? Buka lah itu mic-nya. Diam aja. Ibu ingin bertanya, Bu. Saleha ya? Azel, Bu. Hah? Azel. Oh, Azel. Iya, Bu. Jadi, Bu, studi preseden itu berarti kita juga menjabarkan lagi, Bu, ya? Kita analisis lagi studi presidennya. Studi presiden kan harus, maksudnya dengan penghayatan ruang sebenarnya kalau studi presiden ya, dengan kita menghayati, karena kan seringkali informasi yang diberikan di objek yang kita studi itu tidak cukup gitu, minim ya informasinya. Jadi mungkin kita dengan kita menghayati ruang juga dengan sedikit analisis sih sebenarnya. Misalnya dia pakai ruang warna apa gitu kan? Kenapa dia pakai ruang warnanya seperti ini, gitu kan? Mungkin secara umum dia udah bahas tadi ruang ini desain ruangnya ruang yang bersemangat gitu. Oh karena ini dia ingin apa? Karena konsepnya tadi bersemangat, makanya dia pakai warna ini gitu mungkin. Ya harus ada juga dengan penghayatan ruang dan sedikit analisis sebenarnya. Ya, karena seringkali informasi di objek itu kan tidak minim gitu. Agak kurang detail gitu. Ya, Azel. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Azel. Terima kasih. Ada lain? Ada lagi? Bu, saya bertanya. Siapa? Laila, Bu. Ya, silakan. Jadi kan ini kita mengkondisikan rumahnya itu di situ ada yang positif COVID atau cuman rumahnya itu ada ruang isolasi, Bu? Itu terserah konsepnya. Jadi skenario-nya kan kalian bebas gitu skenario-nya. Tapi tetap dikaitkan dengan pandemi ini. Apakah kalian mengkondisikan misalnya ada salah satu
salah satu anggota keluarga yang terkena COVID, boleh gitu kan. Ya, jadi kita butuh inilah gitu, lebih tinggi ya tingkat penerapan protokol pencegahan COVID-nya ke interiornya. Atau ini lagi masa pandemi, saya harus buat desain ruang interior saya itu yang betul-betul bisa menghambat virus COVID itu masuk ke rumah saya gitu. Nah, bisa juga seperti itu kan? Iya. Sebagai apa? Pencegahan gitu. Bisa juga sebagai pencegahan. Itu tergantung konsepnya gitu. Makanya harus ada konsep. Setiap perancangan itu, desain itu harus ada konsepnya. Gitu. Oke, baik. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jadi nggak mesti desain ruang interiornya itu ada yang positif COVID gitu ya. Jadi tapi tetap terkait dengan kondisi saat ini. Oke. Saya tanya Bu ya. Iya Pak Jul. Enggak, kita berarti nggak ada buat market nih ya? No market. Nggak ada market nih kan? Di sini tadi gambar 2D dan 3D ya. Gambar 2D dan 3D, nggak ada marketnya. Kalau perspektifnya pilihan ruang atau bebas? Atau tentukan? Kan banyak nih ruangan-ruangan yang bisa digambar perspektifnya. Oh, itu nanti berdasarkan ini aja Pak. Kan ada asistensi nanti kan? Ada asistensi, jadi pembimbing bisa inilah berdiskusi lah mahasiswa dengan pembimbing nanti, kan bisa untuk menentukan ruang mana yang dipilih nanti untuk perspektifnya gitu. Ya. Karena gini, kalau kita nggak ada market, berarti harus ada material uncolor scheme Bu, karena untuk dia lebih kuat semua kan. Karena material uncolor scheme ini kalau nggak dilampirkan, mahasiswa nggak fokus mendesainnya. Jadi misalnya contoh dia di ruang tamu, dia pakai material apa saja. Kalau paper, iya, Pak. apa kan? Mungkin tambahkan aja Bu. Boleh Pak. Untuk kita tambahkan. Untuk pemilihannya juga nanti dengan diskusi kan, dengan setelah melalui asistensi gitu, proses asistensi ya. Berarti ini tidak pakai komputer Bu ya, manual semua ya? Ya manual. Tidak pakai ini ya, tidak pakai software ya. Manual nih pengertiannya. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama Pak Jul. Pak Jul ada komen nggak nih untuk materi hari ini? Mungkin ada tambahan gitu. Sebentar ya. Saat yang ortogonal sama aksonometri, mungkin gini Bu, dipilih aja nggak Bu? Jangan dua-duanya. Atau gini kok nggak, kan kita nggak buat market nih, ya kan? Kalau ortogonal kan itu ya, kayak perspektif satu titik mata ya. Iya kan? Gini kok nggak kan, kemarin ada saya share waktu diskusi sama kelompok saya, maksudnya mereka membuat perspektif tapi terpotong gitu. Jadi tampilan nampak semua, ya kan? Tapi dindingnya dipotong sekitar tinggal berapa nampak peletakan furniture dan sirkulasinya. Karena kan kalau dia perspektif satu aja, kebanyakan mahasiswa buatnya agak membias bentuknya kan. Kalau perspektif keseluruhan tapi dipotong, itu terlihat dari mana posisi ruang tamu dengan ada furniture-nya, sirkulasinya. Kayak di foto-foto tadi itu kan kelihatan ya. Ya, tapi itu terpotong dindingnya Bu, jadi terlihat semua. Kayaknya lebih ini ya, aksonometri gitu ya. Ya, tapi itulah kalau saya lihat itu mungkin bisa apa kembali ke masing-masing pembimbing atau kembali ke kesepakatan bersama. Kalau saya lihat itu agak lebih penting Bu, karena nanti mereka cuma memilih 2 ruang untuk buat perspektif. Tapi dengan perspektif tadi yang terpotong itu, mereka paham bahwa ternyata ruang-ruang ini seperti ini jadinya. Gitu. Iya. Jadi seperti Bu cerita, penglihatan ruangnya akan lebih terasa
dengan dia menggambar teknik seperti itu. Iya. Iya. Jadi Mahasiswanya kayak diam semua, nggak ada ekspresi. Kenapa? tujuan kita menghadirkan ruang itu ya, yang penting apa yang ingin pengetahuan apa yang ingin dicapai dengan Iya, kehadiran ruang itu gitu ya. Iya. Nah, jadi Misalnya wajah-wajah mahasiswanya kayak bingung, Bu, nggak ada komentar sama sekali. Antara apa ada juga, cuman yang itu aja. Cuman orangnya yang itu aja gitu. Nggak, takutnya nanti pas suatu buat tugas berulang lagi, mending sekarang ada bucut, bisa dipastikan tugas-tugasnya gitu. Jadi lepas apapun dari awal udah dapat satu kata kuncinya, selanjutnya tinggal eksplorasi ide-idenya gitu. Ya, ada lagi yang bertanya? Ada? Udah paham semua nih kayaknya. Atau karena belum mengerjakan gitu, belum tahu mau nanya apa gitu ya. Dari materi tadi, Bu, coba tanya ke Pawas Abir, Bu. Dia mungkin perlu tanya tuh. Pawas Abir. Pawas udah paham dengan materi yang tadi? Di mananya yang nggak paham, Pawas? Yang mau ditanyakan? Udah paham. Udah paham? Belum, Bu, katanya, Bu. Coba tanya lagi, Bu. Yang belum paham, yang belum pahamnya di mana? Udah paham ya? Tugasnya udah dikerjain, Pawas? Yang bagian 1 udah, Bu. Yang bagian 1. Udah sampai mana udah? Sampai mana udah tugasnya? Denah udah, Bu. Denah diapain terus? Denahnya diapain? Data fisik, Bu, kan? Denahnya diapain? Coba Izudin, Bu. Dia senyum tadi, Bu. Izudin. Dia kayak foto model kayaknya, Bu. Izudin, coba silakan. Ya, tadi dia bergaya seperti foto model, Bu. Silakan. Baik. Nah, Izudin, Izu. Ini pulang kampung nih, dapat lebih segar pikirannya kan. Pak Jo tahu aja semua. Ya, orang ini tahu kan tinggal di mana kan. Masih rehan mulu kan. Pulang kampung ke Pak Jo suruh Sherlock setiap hari ya. Saya kan lapor, Bu. Saya pulang kampung, kata itu tahu saya pulang kampung kan. Ayo, Izudin, gimana? Mungkin tentang antropometri, Bu, tentang pengukuran tubuh manusia. Maksudnya sama sirkulasi itu apa ya, Bu? Makanya buka dulu materi antropometrinya, Pak Jo. Kemarin udah saya share kan, ada sasar yang dari materi dikasih Pak Jainuddin tentang antropometri dan ekonomi. Itu bagus tuh yang sasar kemarin itu. Jadi Izu dan kawan-kawan semua, kalau dibaca itu pasti akan berhasil untuk desain interior karena cukup detail yang sasar kemarin. Itu kan diambil dari buku Tom Shaver Standard, Bu. Itu kayak kalau adik-adik baca semua, insya Allah tugas yang dikasih sekarang tuh nggak akan sulit. Paling yang susahnya mencocokkan dengan tema kondisi COVID saja, itu yang saya pikir. Jadi kan di panduan antropometri itu semua kegiatan itu kan ada apa ya? Kan di situ ada gerakan, terus butuh ruang berapa, posisi tubuh manusia itu seperti apa kalau melakukan kegiatan ini, kegiatan itu gitu kan. Nah, kalian berdasarkan itu analisislah kaitkan dengan ruang existing di rumah kalian itu. Ini udah memenuhi belum nih untuk sirkulasinya gitu. Kan di rumah kalian kan ada penataan perabot gitu kan, ada perabot,
ada macam-macam lah gitu. Nah, dengan pakai apa antropometri itu, kalian kan baru bisa melakukan analisis gitu kan, baru bisa melihat. Jadi harus digambar dulu denahnya, denah existingnya lengkap dengan ukurannya, dengan furniturnya, ya, dengan penataan furniturnya, baru kalian bisa menganalisis berdasarkan dilakukan kajian antropometri di situ. Masih bingung Kak Rani? Sirkulasinya tuh udah mencukupin belum gitu, atau ternyata setelah kalian melakukan kajian antropometri bisa aja ruang ini terlalu terlalu lapang gitu, furniturnya terlalu sedikit ini untuk ruang ini gitu. Jadi kan tidak proporsi gitu ruangnya, atau ruangnya kita nggak bisa jalan nih, ada ruang pengaturan meja dan kursi makan dengan kegiatan memasak di dapur mungkin terlalu sempit gitu. Ini tidak harus digeser ini, atau harus dikurangin ukuran mejanya, mungkin ukuran furniturnya, mungkin keluarannya seperti itu gitu. Jadi ke proporsinya juga nanti ini ke proporsi ruang dan kegiatannya gitu. Proporsi ruang, kegiatan, dan sirkulasi. Jadi ke situlah nanti keluarannya gitu. Paham Ijidin? Udah paham belum? Jadi buka dulu lah antropometri itu, materi antropometri itu buka dulu ya. Buat dulu denah existing rumah dengan perabotnya. Jadi baru bisa dianalisis itu kalau lengkap dengan perabot, lengkap dengan ukurannya sesuai dengan skala, ya, skala 150. Kemudian ada perabotnya di situ, baru kita bisa menganalisis ruang itu, sirkulasinya dengan antropometri. Nah, terus buka antropometrinya apa aja di situ. Nah, kalau kita udah buka tuh pasti kita, oh ini maksudnya gitu, tahu kita. Oh ini ke sini gitu, ya. Baik Bu. Yang penting rajin. Nah, rajin itu kuncinya. Kata kuncinya rajin. Ya Bu. Rajin dan aktif gitu ya, rajin dan aktif. Juga bukan rajin aja untuk buka-buka materi yang udah ada. Aktif tuh maksudnya mencari lagi materi-materi yang selain materi yang diberikan gitu. Mencari lagi apa di internet atau buku-buku atau majalah gitu. Ya. Rajin dan semuanya ya. Jadi kalian harus rajin dan aktif. Baru bisa jadi arsitek yang handal. Ucut ada filenya itu bukan? File antropometri itu ada sama Ibu, saya buka sama ke mahasiswa. Antropometri. Yang saya share kemarin di grup WA itu ada sama Ibu. Ada. Dari mereka mungkin Bu. Tapi nanti di ini aja mereka buka. Tapi nanti takut saya bermasalah lagi karena ini. Boleh nggak apa-apa. Atau gini. Ada persiapan susah nih kalau dari ini. Boleh Bu. Gini, mungkin adik-adik kan gini paling gampang, ambil satu ruang dulu. Yang paling terasa tuh ya seperti Bu bilang, adik-adik ambil pojok di ruang dapur dulu kok nggak paling gampang. Di situ aktivitas kan adik-adik bisa identifikasi masa itu apa saja yang dilakukannya, apakah dia ada mengambil sesuatu, meletakkan sesuatu, ataukah dia duduk dan sebagainya. Seperti Bu bilang tadi, itu akan tergambarkan di situ gitu. Jadi misalkan di buku antropometri yang kita share kemarin tuh, itu jelas tuh, misalnya posisi lagi jongkok, berapa bidang yang habis untuk jongkok, misalnya tangannya menggapai berapa gitu, sudutnya berapa, sehingga kalau akan ada orang lewat, bisa nggak orang lewat dengan menyamping atau lurus gitu. Itu kan juga menjadi acuan gitu. Makanya seperti Bu Ci bilang, antropometri itu harus kalian lihat dulu, coba terapkan dalam rumah masing-masing, nanti baru paham, oh ternyata rumah saya di ruang keluarga terlalu sempit karena banyak perabot yang tidak tertata dengan baik gitu misalnya kan. Nah, jadi ada solusi dari adik-adik semua. Oh ternyata mungkin
perabot ini harus dipindahkan. Posisi meja mungkin lebih menghadap kemana karena mengganggu sirkulasi orang jalan. Jadi ada analisa yang awal dan ada solusi dari adik-adik terhadap ruangan tersebut. Nah, kalaupun nanti misal contoh ada ruang menggunakan kursi Jepara yang besar, padahal ruang tersebut sempit gitu. Apa yang harus dilakukan dengan ruang tersebut? Nah, itu kan bisa dilihat ya. Idealnya suatu furniture dengan tubuh kita, dengan aktivitas dalam ruang tersebut, sehingga enak nggak dari segi peletakan dan juga aktivitas orang di situ. Ya Bu ya? Iya, ya Pak. Terima kasih Pak Jul. Jadi ini kita pengumpulan ini kan, pengumpulan keluaran tugas yang tahap pertama ya. Yang mana Bu? Yang waktu diskusi dulu ya Bu? Kelompok Iya, ya? yang tahap pertama sampai yang kok kelompok, yang individu nih kan, tugas besar. Oh iya. Keluaran tahap pertama yang denah existing, penghayatan ruang, terus mereka melakukan analisis sirkulasi itu kan hari ini dikumpul ya nanti sore. Ya boleh. Jadi semuanya seragam itu, dan kalau bisa ada sedikit ini Bu ya, identifikasi aktivitas di ruang tersebut lebih enak kan. Siapa pemahamannya, berapa orang yang bisa terlibat di situ, itu dijelaskan semua gitu. Iya kan, iya kan keluaran tahap pertama kan itu ikutin aja tuh pedomannya ada di situ. Yang ini keluaran, ini pengumpulan data ya, yang pertama nih tahap pertama, 4 tahapan. Yang pertama tuh pengumpulan data dan analisis kondisi existing interior dan eksterior kan. Kan ada pengumpulan data fungsi, kegiatan penghuni dan aktivitas, data kualitatif yang merupakan hasil wawancara ya. Wawancara dengan anggota keluarganya. Kemudian pengumpulan data fisik, ukuran, bentuk rumah dan tatanan ruang. Denah itu, denah dan lengkap dengan isinya. Kemudian pengumpulan data visual, ada foto, ilustrasi, kondisi existing, dan aktivitas pengguna. Kemudian yang kedua, udah dianalisis, ya, analisis kondisi existing interior dan eksteriornya, meliputi analisis kenyamanan ruang, kajian antropometri, dan analisa tapak di luar bangunan dan ruangan. Nah, itu dia. Jadi hari ini pengumpulan tugas pertama ini. Nanti baru kita bisa lanjutkan ke yang tahap keduanya. Yang keduanya udah ke konsep nanti. Udah ya, paham ya? Paham Bu. Nah, tuh. Jadi keluar dari Zoom ini kalian mengerjakan itu melengkapi ya, menyempurnakan, melakukan kegiatan yang diminta pada keluaran tahap pertama ini. Gitu Pak Jul. Ya Bu. Bu, mungkin Nur Afra Mahlian mau tanya dulu kayaknya Bu. Nur Afra Mahlian. Ya. Kok Pak Jul tahu? Tahu Bu. Ya, coba Nur Afra Mahlian, ada yang perlu tanyakan? Halo Nur Afra. Silakan, ayo. Ibu, saya mungkin mau nanya, kalau soal ini gimana, Bu? Kalau di rumah, saya di rumah itu punya hewan peliharaan kucing. Itu kalau bisa mempengaruhi, mungkin kan bisa mempengaruhi furnitur di rumah kan, Bu? Itu bagaimana kira-kira solusinya? Kalau misalnya sekedar karena hewan peliharaannya pasti nggak selalu dikandangin gitu Bu, jadi kan mungkin di luar. Berarti memakai material khusus atau gimana Bu? Kegiatan hewan peliharaan pasti mempengaruhi lah, ya. Apapun kegiatan yang ada di dalam interior itu pasti mempengaruhi desainnya gitu.
pasti mempengaruhi desain interiornya. Karena kan dia kan bukan cuman lewat-lewat aja di situ kan. Iya. Kan bukan lewat-lewat aja di ruang-ruang itu, tapi nasi makannya di mana? Nasi makannya di mana gitu kan? Kan pasti dia udah seperti anggota keluarga juga gitu. Kalau kita ada meja makan gitu, makannya di situ. Nah, dia juga udah secara kontinu kan, kalau mau makan dia pasti ke situ gitu. Jadi udah disediain di situ tempat makannya. Dan itu kan memerlukan kegiatan dia juga perlu diwadahi gitu di dalam rumah itu. Iya. Siapin space sedikit gitu ya. Ya tergantung analisisnya, space-nya apa sedikit, apa banyak gitu kan. Mungkin juga dia hewan peliharaan itu kan harus dijaga juga kebersihannya. Mandinya di mana gitu. Dibersihinnya seperti apa dia gitu. Perawatan sehari-harinya seperti apa dibersihin. Nanti mungkin juga dia pada saat anggota keluarga tuh berkumpul di ruang keluarga, dia ikut juga. Dia juga ada kursi sendiri gitu misalnya kan. Tergantung inilah gimana kejadiannya di rumah Afra gitu. Di rumah Afra gimana dia. Atau di skenario kan dia seperti apa gitu. Seperti apa kegiatannya gitu. Saja kan anggota keluarga lain duduk-duduk ngobrol nonton TV, dia juga ada disediakan gitu tempat untuk dia bersantai di ruang itu. Mungkin dia juga nonton TV gitu atau ikut ngobrol gitu. Ada kursi khusus untuk dia gitu, ya. Jadi pasti mempengaruhi. Ya, apa? Ada lagi? Ilya Safira. Yang mana lagi? Bapak Ilya, tadi saya ada mau ditanyain. Mana? Ilya Safira. Iya Bu, saya. Kalau masalah studi presiden tuh kayak mana ya Bu? Studi presiden itu kita melakukan studi kasus gitu. Studi kasus pada objek yang lain yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita kan kita kan tadi udah untuk data existing rumah kita itu kan kita udah rekap data existingnya. Ada fungsi data fungsi ruang gitu, ada kegiatannya gitu kan, existingnya. Nah, untuk kita bisa mengeluarkan desain baru, kita kan harus melakukan studi preseden gitu. Selain dari hasil analisis itu, kan udah kita analisis nih. Untuk kondisi COVID, untuk kondisi lagi pandemi ini, misalnya, di sini harus dicampur. Di ruang keluarga mungkin harus diadakan beberapa kegiatan gitu. Yang tadinya cuman misalnya untuk ngobrol-ngobrol aja, tapi karena pandemi ini mungkin di ruang keluarga ini supaya anggota keluarga betah harus ada beberapa kegiatan. Harus ada beberapa kegiatan yang membuat anggota keluarga itu bisa bersosialisasi gitu. Jadi tidak di ruang masing-masing, tidak di kamar masing-masing kegiatannya. Jadi semua diwadahin di ruang keluarga. Jadi pengaturannya kan harus untuk mewadahi beberapa fungsi kegiatan di ruang keluarga itu. Nah, untuk kita supaya tahu gimana ya cara ngaturnya yang bagus, yang harmonis gitu untuk ruang, yang mendukung kegiatan itu, gimana ya cara ngaturnya? Kita kan perlu referensi gitu kan, perlu referensi lain gitu, ya. Karena kan arsitek itu harus banyak melihat. Nah, referensi itu dengan melakukan studi preseden. Kita lihatlah, mau lihat di internet gitu. Bangunan interior yang mewadahi banyak kegiatan di ruang keluarganya seperti apa ya caranya.
Nah, kita pelajari di situ. Kenapa dia ngaturnya, misalnya di rumah siapa nih di internet, kita lihat gitu. Kenapa dia ngaturnya seperti itu? Konsepnya apa ya? Nah, kita bedah lah itu. Kita bedah studi presiden itu. Maksudnya udah tahu kan? Studi presiden itu apa, udah tahu kan? Kita melakukan studi kasus pada objek yang lain gitu. Objek yang lain yang dianggap sudah berhasil gitu, yang berhasil gitu ya, jangan yang bermasalah gitu, yang sudah bisa, yang sudah apa ya, yang sudah inilah, sudah diakuin ruang itu nyaman, ruang itu sesuai dengan fungsinya, ya. Paham? Paham nggak? Mana nih yang tanya? Yang udah tua dia. Hah? Paham nggak? Kalau belum paham nanya lagi. Belum paham tuh Bu, tanya lagi Bu. Pak Jo udah paham kan? Saya bilang. Udah. Mahasiswa kayaknya nggak fokus tuh Bu. Ada beberapa yang memang menghindar menutup ini, maka saya tanya lagi gitu. Karena pada kenyataannya yang Ibu jelaskan itu cukup detail, tapi respon dari mahasiswa kayaknya masih blank gitu Bu. Harusnya mereka lebih aktif bertanya lagi sebenarnya. Iya, seharusnya gitu. Izin bertanya, Bu. Siapa? Farhan, Bu. Saya ingin bertanya tentang pemilihan interior yang nanti dipilih untuk dimodifikasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan aktivitas yang maksimal yang banyak dilakukan. Itu kan desain yang kalian rekomendasikan nanti, yang kalian rencanain, itu kan sesuai dengan hasil analisis kalian masing-masing gitu, ya, sesuai dengan hasil analisisnya. Dan skenario-nya kan juga berbeda-beda nanti. Tadi kan ada yang katanya diskenariokan misalnya seorang anggota keluarga itu positif COVID gitu. Ada juga yang skenarionya merancang interior rumah untuk mencegah COVID. Nah, gitu kan beda gitu. Terus dari situ aja nanti konsep masing-masing kalian juga bisa berbeda-beda gitu. Tergantung tema kalian, tema. Jadi dari hasil analisis itu, kemudian melakukan studi presiden, kan keluar nanti. Oh, saya konsepnya seperti ini, temanya gini gitu. Tema saya nanti ini, sehat misalnya. Nah, konsep sehat, konsep untuk mendukung tema sehat itu konsepnya apa aja? Materialnya harus kayak mana? Material apa yang dipakai, warnanya apa gitu, furniturnya seperti apa gitu kan. Jadi beda-beda masing-masing itu sesuai dengan hasil analisisnya. Makanya harus aktif dikerjain, rajin dan aktif, juga aktif asistensi gitu. Jadi setiap minggu tuh ada progresnya. Maksudnya interior yang dipilih gitu, Bu, apa semuanya sama, ruang tamu semua gitu, atau dapur semua? Oh, itunya. Ya makanya kan di seluruh rumah kan seluruh rumah di analisis gitu. Itu kan tadi contoh, karena apa? Karena pandemi ini, biasanya yang ruang kita melakukan kegiatan bersama itu kan pasti ruang keluarga gitu, di situ ada kegiatan bersama. Jadi ruang kamar bisa juga, misalnya kamu mengkondisikan WFH-nya tuh dari ruang di kamar gitu, tapi tetap ruang keluarga itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Tetap harus ada kegiatan bersama di situ. Cuman kalau kamu mau Zoom misalnya, kamu di kamar, jadi tatalah kamarnya yang sesuai untuk
untuk kegiatan Zoom gitu misalnya. Paham? Jadi nggak mesti juga di ruang keluarga semua. Ya. Nanti kan ada ruang lain lagi, ruang peralihan juga bisa di situ. Sediain ruang peralihan. Nah, ruang peralihan yang seperti apa yang kamu sediain di rumah gitu. Paham ya? Semuanya paham kan? Jadi nggak mesti. Apa sedikit, Bu? Mungkin ada ini kan ada tugas dari Studio 2, PA2 mereka tentang merancang hunian memang yang terkena COVID gitu, Bu. Oh, salah satu ada anggota keluarga yang terkena COVID ya kalau PA2 ya. Jadi apakah itu juga boleh mereka? Jadi sehingga pas tugas PA2 mungkin bisa mereka pakai produk dari iya, bisa. Lebih bagus kan? Lebih bagus kalau ini sinkron gitu dengan PA2. Jadi nggak ini juga kan lebih kalau mendukung PA2 kan lebih, jadi mahasiswanya nggak bekerja lepas-lepas gitu. Jadi terkoneksi lah dengan PA2 kan hasilnya gitu. Jadi nggak capek mahasiswanya. Oke, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya tangkap dari Farhan tadi, Bu, kan? Mereka mungkin agak bingung dalam aplikasi yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kan sama tugas PA2, ternyata memang jelas ada misalnya oknum atau orang yang memang dipisahkan dari ruangan. Kalau kita kan masih sama semua satu linear gitu. Ya, itulah di sini sedikit berbedanya itu. Jadi nggak mesti di tugas interior ini ada anggota keluarga yang positif COVID gitu, nggak mesti. Ya. Bisa mendukung, Bu ya. Bisa mendukung. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu izin bertanya. Silakan siapa? Azal, Bu. Tugas yang pertama ini kumpulnya di mana, Bu? Hari ini? Itu aja di tugas tetap dikelola oleh Faila ya. Faila masih? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Tugas tetap dikelola oleh Faila, tapi nanti dibagi ya. Kan ada yang saya pembimbingnya, ada yang Pak Jul gitu ya. Baik, Ibu. Paling lambat jam 18 ya. Baik, Ibu. Terima kasih Faila. Ibu. Oke ya, ada lagi yang bertanya? Kalau ada kita akhiri aja Zoom-nya kali ini. Dan udah waktunya kalian absen nih ya, jangan lewat ya. Nanti nggak bisa lagi. Kayaknya 1 jam pertama nih absennya ya. Sering saya juga belum absen nih. Oke ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga.